Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa ITL Trisakti, Prodi Sistem Logistik tahun angkatan 2022, kelas A, ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah komputer. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Dito, yang kedua ada Irfan, yang ketiga ada Eskiel, yang keempat ada saya, Yosia. Pengertian komputer. Secara umum, komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dalam membentuk suatu sistem kerja. Menurut ahli Robert H. Blismer, komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah. Lalu di sini ada sejarah perkembangan komputer. Komputer itu pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Beliau bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern pada saat ini. Lalu di sini ada generasi komputer. Generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai 1959. Dengan ciri-ciri yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube, lalu ukuran fisik komputer masih sangat besar dan cepat panas, dan terakhir memerlukan daya listrik yang besar. Jadi untuk generasi pertama ini masih membutuhkan ruangan yang cukup luas dikarenakan fisik komputer yang sangat besar dan juga kondisinya yang sangat cepat panas, serta juga memerlukan daya listrik yang cukup besar. Lalu pada generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1964, itu dengan ciri-ciri sirkuitnya berupa transistor, lalu kapasitas memorinya sudah cukup besar, yaitu lebih besar dibandingkan generasi yang pertama, dan terakhir memerlukan lebih sedikit daya listrik jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang sudah cukup jauh bedanya. Lalu untuk generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1970. Untuk ciri-cirinya itu menggunakan integrated circuit, lalu kapasitas memorinya lebih besar dibandingkan generasi kedua, apalagi generasi pertama. Lalu penggunaan listrik lebih hemat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, serta bentuk fisiknya yang sudah jauh lebih kecil juga dibandingkan dengan generasi kedua maupun generasi pertama. Lalu di generasi keempat itu pada tahun 1970 sampai 1990, pada komputer pada generasi keempat telah menggunakan large scale integration yang dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Lalu di generasi kelima sejak tahun 1990-an, untuk ciri-cirinya menggunakan very large scale integration, lalu adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Lalu yang terakhir ada generasi keenam, atau generasi ini merupakan generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Pada generasi 6 ini diprediksi akan ada pada abad 21. Jadi untuk saat ini generasi ke-6 itu masih berupa perencanaan dan pengembangan saja. Dan komputer pada generasi ke-6 ini nantinya adalah sebuah komputer yang memiliki kecerdasannya sendiri. Untuk penjelasan berikutnya mengenai fungsi komputer. Yang pertama, data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan peralatan lainnya. Berikutnya, data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia di dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data.
Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Fungsi berikutnya yaitu data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer ataupun ke dalam memori eksternal. Dan fungsi yang terakhir yaitu data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lainnya. Komponen komputer. Komponen komputer terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada komponen input. Yang pertama komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, ada komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Contohnya seperti prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Yang ketiga ada komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output antara lain seperti monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis komputer. Di sini ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer portable. Komputer portable adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua ada komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Yang ketiga ada komputer desktop. Komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang keempat ada komputer notebook. Komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Kamu nanya, kenapa kalian harus subscribe, harus like, dan harus komen? Biar aku kasih tahu ya. Kami ini butuh nilai. Nah, nilainya ini dari subscribe kalian, dari like kalian, dan komen kalian. Jadi, kami mohon jangan lupa untuk di like ya, di subscribe ya, dan di komen ya. Terima kasih ya.